Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya sekarang berada di Balai Asri di Selasarnya ya, Selasar Balai Asri Persija Barat. Hari ini kembali KBI Yahoo Persija Barat mengadakan kegiatan yang ini rutin ya. Jadi KBI Persija Barat ini rutin selalu memberikan edukasi manasik kepada sekolah-sekolah, dan hari ini ada sekolah taman kanak-kanak, 3 sekolah taman kanak-kanak. 3 taman kanak-kanak itu terbagi dalam 2 kloter ya. Kloter 1 ada TK Kuncep Harapan, kloter 2 ada TK Anur dan TK Khodimul Ummah. Kira-kira jumlahnya sekitar 60 orang ya, kurang lebih ya. Dan hari ini yang turun sebagai pembimbing dari edukasi manasik haji kepada TK ini adalah Bapak Ustadz Dede Ali Koirudin SS, dan satu lagi Bapak Dr. Haji Purwanto. Masya Allah, pembimbingnya bukan main-main ya. Mereka sangat mumpuni dalam bidang manasik haji. Kita ikuti kegiatan ini. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah bersama dengan para pembimbing, salah seorang pembimbing dari KBI Yahoo Persija Barat, pembimbing manasik ya. Beliau Ustadz Dede Ali Koirudin. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, seberapa penting sih pemberian edukasi kepada taman kanak-kanak ini? Kan mereka usianya masih muda sekali. Gimana Pak Ustadz? Oh ya. Ya, jadi dalam mendidik karakter anak gitu ini sangat penting dari usia dini gitu kan ya. Termasuk dalam masalah-masalah ibadah yang baik, yang memerlukan praktik ya, termasuk diantaranya edukasi manasik haji ini dan umroh ya. Ini sangat penting sekali ya untuk diberikan kepada mereka, karena bagaimanapun mereka itu masuk kategori golden age ya. Golden age. Wah, usia yang sangat bagus, itu usia emas gitu ya. Ingatannya kuat. Jadi jangan kita anggap sepele gitu, jangan menyepele, buat apa sih anak-anak TK ya dikasih pendidikan untuk edukasi manasik haji dan umroh. Saya kira tidak demikian gitu ya. Sebab nanti ini jadi bekal buat mereka sudah dewasa gitu kan ya. Ketika mereka sudah dewasa nanti akan memori itu akan kembali muncul lagi. Oh, dulu saya pernah manasik haji dan umroh nih di Pusdai misalkan gitu ya. Terngiang-ngiang akhirnya bisa jadi nanti setelah dewasa dia ada kegigihan ya, semangat untuk bisa berangkat ke sana gitu kan ya. Walaupun memang secara pembekalan praktik itunya mungkin perlu diulang lagi gitu, tapi minimal sudah tercipta, sudah tertanam dalam pikiran mereka gitu kan ya, supaya dia ingin berangkat ke tanah suci gitu kan ya. Nah, bagaimanapun Rasul kan mendidik demikian kepada umatnya dalam hal sholat misalkan ya. Kalau kita melihat hadis Nabi kan mulainya dari usia 7 tahun gitu ya. Kalau 7 tahun harus sudah disuruh sholat anak kita itu. Usia 10 tahun kalau mereka tidak mau sholat harus dipukul ya, tapi tidak menyakitkan gitu kan, dipukul. Tapi bukan berarti nanti saja usia 7 tahun, bukan berarti kita usia 2 tahun, 3 tahun tidak dididik untuk melaksanakan sholat. Kita selaku orang tua diperlihatkan ke anak nih sholat itu seperti ini, makanya dibawa untuk melaksanakan sholat bersama orang tua, sekali dibawa berjamaah gitu kan ya. Terus dilatih, dibawa ikut bareng-bareng sholat, supaya nanti ketika sudah 7 tahun tidak sulit lagi, 10 tahun, apalagi sudah dewasa begitu ya. Jadi sekali lagi saya sangat setuju sekali gitu kan ya, kalau pendidikan edukasi manasik haji di umroh ini dilaksanakan di tingkat anak-anak TK ini gitu ya. Gitu. Artinya ada pendapat yang mengatakan bahwa pemberian edukasi kepada manasik kepada TK itu nggak ada gunanya, mereka masih kecil-kecil, nggak ada ilmu gitu. Gimana Pak? Ya makanya saya bilang tadi gitu ya, kalau saya sendiri ya tidak sependapat dengan yang berpendapat sedemikian gitu ya, karena bagaimanapun tadi mereka ini kan masuk kategori golden age gitu kan. Jangan dikira apa yang mereka lihat, mereka baca, mereka lakukan itu tidak terekam dalam memorinya gitu kan. Kita berkaca kepada diri kita saja sendiri gitu ya. Apapun yang kita lakukan dulu ketika kita usia-usia mereka ini tetap masih terngiang dalam ingatan kita, mungkin dalam pendengaran kita, dalam penglihatan kita. Oh iya, dulu itu seperti ini, orang tua itu seperti ini, sehingga kita alhamdulillah sampai saat ini kan bisa seperti ini gitu kan. Alhamdulillah saya setuju sekali dengan pendapat Bapak Ustadz Dede Ali Koirudin SS ini. Assalamualaikum, nuhun Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak Ed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Oh, anak soleh. Ah, betul.
betul ini berarti sudah sarapannya ya. Coba tepuk anak soleh. Aku Nah pemirsa, kloter 1 di bawah bimbingan Ustadz Dada Ali Korodin SS sudah mendekati area Ka'bah. Tadi sudah doa masuk Masjid Madinah Haram. Sekarang mereka bisa untuk tawaf. Tawaf meskipun kita berada di dekat Ka'bah ya. Nah, belum dihitung tawaf nih sekarang. Nah pemirsa, kloter 1 sudah hendak mulai tawaf. Nah, jadi mulai mereka berada di sudut Hajar Aswad. Mereka sebentar lagi akan beristilam. Caranya bagaimana? Yo, angkat tangan kanannya. Yang tinggi, yang tinggi. Lihat ke Ka'bah. Lihat ke Ka'bah sayang. Bismillahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikecup. Ya, so kita mulai. Nah, mereka mulai tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, adik-adik, kalau dari rukun Yamani ke Hajar Aswad bacaannya kita sudah hafal. Insyaallah ada juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa ya? Ya. Tuh. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni minas sholihin. Nah, dari sini Rabbana lagi ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah pemirsa, sementara kloter 1 TK Kuncep Harapan sedang melihat Ka'bah, di kejauhan tampak kloter 2
TK An-Nur dan TK Khodimul Umat sudah memasuki area Masjidil Haram. Kloter 1 di bawah bimbingan Ustadz Dr. Haji Purwanto, Masya Allah, doktor ya. Wa min dzurriyyatin Rabbana taqabbal du'a Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbana. Nah pemirsa, seperti diketahui kelengkapan dari area untuk pelatihan manasik haji ini, KBO Pusat Jawa Barat memiliki Ka'bah yang besar, besar sekali. Area yang luas untuk tawaf, juga untuk sa'i nanti lari-lari kecil. Masya Allah. Jadi memang KBIHU Pusat Jawa Barat ini memang sudah menjadi destinasi untuk mendapatkan edukasi manasik haji. Ustadz Dr. Haji Purwanto sedang memberikan bimbingan bersiap memasuki Ka'bah. Mereka berdoa dulu memasuki Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya tangannya tanyakan, tangannya angkat. Ya doa buat orang tua kita. Amin. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah pemirsa, sementara kloter 2 sedang tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, terlihat kloter 1 sudah menyelesaikan sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Dan mereka menuju ke area sa'i. Nanti mungkin mereka akan minum air zam-zam terlebih dahulu. Nah pemirsa, kloter 2 sudah menyelesaikan putaran ke-6. Sekarang sekali lagi mereka putaran ke-7 untuk tawaf. Nah pemirsa, kloter 2 di bawah bimbingan Ustadz Dr. Haji Purwanto sudah menyelesaikan tawaf putaran ke-7-nya, dan saat ini mereka berada di belakang makom Ibrahim, akan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Nah, sambil nunggu, Bapak cerita sedikit tentang air zam-zam ini ya. Air zam-zam ini asal dari kata zumi ya. Nah pemirsa, sementara kloter 2 baru menyelesaikan minum air zam-zam, di latar belakang terlihat kloter 1 sedang melaksanakan syai dari Bukit Marwah ke Bukit Safa kembali. Mereka sedang lari-lari kecil sekarang.
waqfu wa takarrum Rabbi kibir warham waqfu wa takarrum subhanallah alhamdulillah. Masya Allah. Jadi area Pusdai Jawa Barat ini memang sangat tepat sekali untuk melakukan edukasi manasik haji ya. Luas dan Masya Allah. Perlengkapannya sangat memadai. Nanti TK Khodimul Ummah di depan, anu di belakang. Nanti gantian akhirnya yang di belakang akhirnya di depan ya. Berarti posisi Ka'bah di sebelah kanan, lihat Ka'bah bertakbir 3 kali tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, yang terakhir, yaitu tahallul. Apa itu tahallul teh? Nah, tahallul itu menghalalkan. Ya, tadi sudah niat labbaik Allahumma umratan. Ada yang diharamkan, tidak boleh apa tadi? Laki-laki tidak boleh pakai peci misalkan atau topi, tidak boleh pakai pakaian yang berjahir. Ya, kemudian mata kakinya tidak boleh tertutup, gitu kan ya. 1, ya. Kemudian 2, 3. Ya, itu yang laki-laki ya. Tapi ada bacaannya, ikuti Bapak yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Amin. Ya, ikuti. 1, 2, 3. Sudah ya. 1 lagi. Nah, enak ya diguntingnya. Ya, 2, 3. Enak gak? Kayak ngantuk ini mah. Nyender. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma hajjan. Nah, jadi sudah niat haji berarti
tidak boleh pakaian yang berjahit, tidak boleh menutup pada kakinya, tidak boleh terbuka auratnya, kemudian juga tidak boleh bertendang, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, ya. Nah, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencabut rerumputan dan sebagainya. Ya. Siap. Sekarang kita berangkat ke Arafah, baca naik kendaraan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, sambil teriak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, laki-laki kita sudah salat berarti rangkaian umroh ya. Rukun yang keempat yaitu kita bertahalul. Silakan berpasang-pasangan laki-laki sama laki-laki. Ya, yang perempuan sama perempuan. Tapi berdoa terlebih dahulu di sini. Nih, ya ini berdoa dulu. Sebelum dipotong kita berdoa terlebih dahulu. Ambil tiga rambutnya dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al likulli syahratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah satu helai rambut kami sebagai cahaya di hari kiamat. Amin. Potong rambutnya minimal 3 helai. Potong. Karena apa dulu? Habis rambutnya dulu. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. Nah pemirsa, saat ini Ustadz Dede Ali Komarudin sedang memberikan khutbah Arafah. Hari ini kita berada di Arafah dalam rangka kita. Nah pemirsa, rangkaian edukasi manasik haji untuk TK Kuncep Mekar, Anur dan Khadimul Umat akan berakhir dengan praktik ritual lempar jumroh. Dan kali ini lempar jumrohnya hanya akobah saja. Besok ula, wusta juga dilempar. Tapi hari ini cuma akobah saja. Dan tampak kloter 1 ya. Kloter 1 sudah berada di Mina. Nah pemirsa, tampak kloter 1 di bawah bimbingan Ustadz Haji Dede Ali Komarudin SS sedang mendatangi akobah
Kloter 1 akan melempar jumroh akobah saja. Di Jamaros. Ya, lihat cara melemparnya. Jadi di adik-adik kan tadi dapat 7 batu ya. Bukan 7-7-nya dilemparkan, tapi satu-satu ya. Ya, caranya begini. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim, lempar gitu ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Begitu ya. Siap? Bantu nyasok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar ke sana tuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar lagi. Sudah habis? Udah habis. Udah jangan ngambil Kalau yang lagi. sudah ke belakang. Masih lempar. Yang belum hapuskan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Nah, yang sudah ke belakang. Yuk lanjut lagi, bikin barisan lagi, anak laki-laki. Oh, ini. Ayo. Nah, pemirsa, Kloter 2 di bawah bimbingan Pusat Dr. Haji Purwanto sudah memasuki area lempar jumroh akobah. Gantian. Lempar ini. Ya, awas jangan dekat-dekat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teka Khodimul Ummah sedang melaksanakan lempar jumroh di akobah. Batunya habiskan. Habiskan batunya. Langsung ke belakang dulu sebentar. Sudah habis ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Udah habis. Kalisa habiskan itunya Habis ke batunya. belakang. Habis ke belakang. Ya sudah. Habiskan batunya. Gantian. Lanjut di belakangnya TK Anur akan melaksanakan lempar jumroh akobah. Harus kena. Harus kena ya, jangan kena. Bismillahirrahmanirrahim. Harus kena. Rahmatis sayatin. Waridul rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatis sayatin. Waridul rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatis sayatin. Waridul rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengan dilaksanakannya lempar jumroh oleh TK Khodimul Ummah dan TK Anur, maka berakhirlah liputan saya dari edukasi malas kaji yang diselenggarakan oleh KBI HU Pusat Jawa Barat kepada 3 TK, TK Kuncup Makar, Kuncup Harapan, TK Khodimul Ummah dan TK Anur. Saya Rizadi melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan, solihan, makmurah, wartijaratan, sabur, Rabbana, atina, dunya, hasanah, wa fil akhirati, hasanah, wa qina adzabannar. Alhamdulillah.